Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Aris Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Untuk video kali ini saya akan membagikan tips atau catatan penting ketika kita melakukan backtest pada TradingView. Seperti teman-teman ketahui, di TradingView itu ada banyak sekali indikator dan strategi yang bisa kita pakai. Hanya saja tidak semua indikator tersebut bisa kita gunakan. Alasannya bisa macam-macam, bisa jadi koinnya yang tidak cocok, bisa jadi time frame-nya yang tidak benar, atau bisa juga karena logika yang digunakan dalam strategi tersebut kurang pas. Berikut adalah hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh teman-teman saat melakukan backtest pada TradingView. Baik, kita langsung saja ke TradingView. Pertama adalah jenis asetnya. Dalam hal ini kita menggunakan misalkan cryptocurrency. Untuk kripto, atau ini juga berlaku pada semua aset ya. Jadi yang penting itu sebenarnya bukan sisi koinnya, tapi sisi volatilitas pada koin tersebut. Jika volatilitasnya bagus, maka kita bisa masuk di aset tersebut dengan aman. Artinya proses jual belinya nanti akan lebih lancar. Volatilitas suatu aset bisa langsung kita cek di grafik candlestick-nya. Contoh, jika grafiknya itu continue seperti ini, tidak terputus-putus, bisa kita pastikan bahwa aset ini atau koin ini itu volatilitasnya bagus. Itu yang pertama, kalau dari bentuk candlestick-nya itu terhubung, kemudian dari sisi volumenya itu juga tinggi. Contoh saya bandingkan dengan Bitcoin ya. Perhatikan untuk Bitcoin, volatilitasnya itu lebih tinggi. Kita bisa lihat dari candlestick ini, antara candlestick yang satu dengan sebelahnya, itu saling beririsan dan continue, jadi seakan-akan tidak ada putusnya di sini. Kemudian untuk contoh yang volatilitasnya kurang bagus, misalkan Jasmine USDT. Ini adalah contoh aset koin ya yang volatilitasnya kurang bagus, bisa dilihat ya. Geraknya seperti ini. Ini time frame-nya 1 menit. Kalau misalnya saya ubah jadi 1 jam, masih bentuknya seperti ini. Artinya untuk aset ini bisa kita abaikan dalam proses trading nantinya. Kalaupun kita masuk di aset ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga agar kita tidak bermasalah saat melakukan order. Artinya saat order di suatu harga tertentu, kita bisa memastikan bahwa order tersebut akan tereksekusi atau dapat berlangsung dalam kondisi realnya. Kalau misalkan jual, berarti aset kita terjual, kalau kita beli, aset kita terbeli. Karena bisa jadi kita melakukan pembelian order ya, tapi tidak tereksekusi karena bidnya terlalu banyak atau antriannya terlalu banyak, seperti itu. Oke, kita kembali ke XRP yang tadi. Kemudian yang kedua adalah time frame. Time frame ini penting karena yang kita lakukan adalah backtest. Jadi seberapa jauh ke belakang kita melakukan backtest, kemudian berapa kenaikan dan penurunannya nantinya. Maksudnya, jika kita menggunakan time frame 1 jam, dalam contoh indikator ini, kita akan melakukan trading berarti mulai tahun 2002 Januari tanggal 10. Artinya proses trading ini terjadi sejak awal tahun dari 2022 Januari hingga sekarang, yaitu sekitar 8 bulan. 8 bulan kalau kita cek di hasilnya adalah sekitar 26% di sini. Maka pemilihan time frame itu penting banget. Kalau misalkan kita ganti dalam satuan menit, ya misalkan 5 menit, berarti proses trading kita terjadi selama mulai tanggal 25 bulan 7, bulan kemarin nih. Yaitu sekitar 20 harian lah kalau hingga hari ini. Jadi 20 harian kita dapat sekitar, di sini malah minus ya. Jadi 20 hari trading tapi minus hasilnya. Itu kalau time frame 5 menit. Tapi kalau misalkan time frame 1 menit, maka lama tradingnya yang kita lakukan adalah sejak tanggal 8 bulan ini, yaitu sekitar 7 hari. Jadi tanggal 8, sekarang tanggal 14, 6 hari lah. Jadi dalam 6 hari kita masih minus 1%. Meskipun sebelumnya kita untung, tapi karena kondisi pasar kurang bagus, jadi kita minus.
itu pun 1%. Itu yang kedua. Yang kedua adalah time frame. Penting untuk teman-teman perhatikan saat melakukan backtest. Hal penting nomor 3 adalah pengaturan. Pengaturan yang pertama adalah teman-teman bisa masuk ke pengaturan strateginya atau indikatornya. Nah, di sini biasanya ada initial capital. Saya biasanya menggunakan inisial 100 dolar. Ini untuk mempermudah nantinya. Untuk mempermudah. Jadi kalau misalkan kita mulai dari 100, kemudian di hasil di overview ini kita dapat 1 dolar atau 1%, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa hasil kita adalah 1%. Kemudian yang kedua adalah base currency. Ini bebas sebenarnya, tapi saya lebih prefer ke USD. Kemudian untuk order size. Nah, biasanya di beberapa indikator itu tidak menggunakan persen dari ekuitas. Ekuitas itu artinya dari jumlah uang yang kita investkan di sini. Jadi misalkan saya menggunakan 100% dari totalnya, misalkan 50% atau di bawahnya. Sebagian indikator itu tidak menggunakan persen, tapi menggunakan kadang ya USD, kadang kontrak. Itu boleh saja. Tapi saya secara pribadi lebih prefer yang menggunakan persentase. Catatan pentingnya adalah ketika kita menggunakan persentase, bisa jadi trading kita tidak akan tereksekusi 100%. Kenapa? Karena bisa jadi harga saat pembelian itu naik sedikit atau turun sedikit sehingga order kita kadang gagal. Maka bisa jadi yang tereksekusi tidak pas 100%, tapi bisa jadi 99%. Hal ini juga penting misalkan kita ingin melakukan order 10% dari dana yang kita siapkan. Kita bisa langsung melakukan backtest dengan 10% dari ekuitas yang ingin kita gunakan. Nah, itu tentang order size. Yang kedua, itu adalah pyramiding. Pyramiding itu terkait dengan order yang berkali-kali. Kalau pyramiding sama dengan satu, kita berarti sekali order dalam satu waktu. Misalkan kita menentukan 10% mau order sebanyak 2 kali, berarti kita akan order 2 kali. Tapi proses ini harus didukung oleh indikator yang teman-teman pakai. Sebab tidak semua indikator melakukan atau mendukung pyramiding yang seperti ini. Itu tentang pyramiding. Kemudian kita lanjut ke komisi. Nah, komisi ini yang paling penting. Sebab setiap exchange seperti Binance, kemudian Bybit atau Bitfinex atau yang lainnya, itu pasti ada fee transaksi. Jadi kalau kita tidak sertakan fee transaksi, bisa jadi hasil yang dimunculkan pada indikator tersebut atau strategi tersebut itu keliru. Jadi, pastikan komisi atau fee-nya itu disertakan di sini. Contohnya untuk Bybit atau Binance itu sekitar 0,075. Kalau Bybit sebenarnya 0,06. Perhatikan kalau fee-nya 0,06 kita masih untung nih sedikit. Kalau fee-nya 0, kita lumayan banyak. Tapi kalau 0,075, kita sudah rugi. Jadi bagian ini sangat penting, bagian fee. Kadang teman-teman lupa untuk memasukkan komisi pada pengaturan ini. Untuk bagian komisi, saya akan kasih lihat seberapa penting komisi. Saya coba masuk ke indikator. Saya cari beberapa indikator yang saya pikir bagus hasilnya. Coba mungkin ini ya, candlestick pattern. Kita pasang. Perhatikan. Di sini saya coba ganti Bitcoin, BTC, USDT. Saya hide dulu. Perhatikan teman-teman. Perhatikan untuk candlestick pattern ini, dia profitnya 7.750, 1 dolar ya. Kemudian persentasenya adalah 7,75%. Kita cek di settingannya. Masuk ke sini. Perhatikan initial capitalnya dia 100.000. Saya pikir pantas, untungnya banyak karena memang modalnya banyak ya. Kalau misalkan saya turunkan 100, kelihatannya masih banyak ya. Kemudian kita perhatikan di bagian order size-nya. Dia 1.000, tapi 1.000 kontrak. Kalau misalkan kita masuk ke koin ini, ini tidak bisa kita terapkan. Karena 1.000 bisa jadi 100 dolar itu nggak sampai dapat 1.000 kontrak. Misalkan kita ubah 100% saja, kemudian kita ganti persentase. Ternyata benar, di sini profitnya masih 7.751. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian komisi. Komisi masih 0.
saya isi sesuai dengan komisi punyanya Bybit misalkan 0,06. Saya ubah. Perhatikan di sini minus ya. Di sini minus 10.000. Minus 10.000. Kalau komisinya 0,06. Ini sangat untung jika komisinya adalah 0. Ya. Tapi kalau ada komisinya 0,01 saja, dia masih untung. 0,05 dia sudah rugi. Begitu teman-teman. Jadi untuk settingan properti ini sangat penting banget untuk dilakukan. Kemudian selain settingan komisi yang penting, settingan order size-nya berapa, kemudian inisial kapitalnya berapa, serta time frame yang digunakan itu perlu teman-teman perhatikan saat melakukan backtest. Baik, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan membuka wawasan teman-teman tentang TradingView dan proses backtestnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video next project berikutnya. See you.